Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat lo yang pengen langsung charting altcoins itu di bagian belakang ya. Buat lo yang udah nggak sabar ya monggo silahkan bisa skip ke sana. Tapi mostly video ini kita akan pembahasan komen karena jujurnya ya pertanyaan-pertanyaannya makin kesini makin berbobot nih sepertinya ya. Jadi ya sebenarnya bagus juga. Kadang-kadang suka ada pertanyaan yang pengen ditanyakan cuman kadang-kadang mungkin belum berani atau apa, mungkin bisa terwakilkan oleh salah satu teman kalian di sini ya. Oke, kita reminder dulu bahwa malam ini kita akan keluar beberapa data penting ya. 2 atau 3 seingat gua ya. Coba kita cek. Kita akan keluar 3 data penting. Ada ADP Non-Farm Development Change, lalu S&P Global Services PMI, dan ternyata lebih. Sorry. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi paling awal itu jam 8.15 sampai paling malam di jam setengah 11. Intinya apa? Kalau gua sih simple ya. Ini kita jadikan sebagai alarm aja begitu ya, dari jam 8 lebih 15 sampai ya seterusnya lah ya, ada bisa terjadi volatility yang lumayan. Itu penting ya, tetapi yang mungkin lebih menyeramkan lagi adalah nanti subuh ya, jam 2 atau lebih tepatnya 1.45 kita akan ada speech dari Jerome Powell. Jadi siap-siap ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang ekstra untuk hari ini ya. Jadi ya buat lo yang agresif ya dan mungkin ingin mempertahankan posisi lo gitu ya, biarin data penting juga siapa tahu malah kena TP ya, mungkin boleh pertimbangkan ya yang di jam 2 ini mungkin boleh di skip lah gitu ya, ditutup aja gitu just in case volatility-nya benar-benar ekstrim. Ya kita nggak bilang pasti sih ya, tapi kalau si Jerome sampai keluar kata-kata yang mungkin very dovish or very hawkish, ini mungkin bisa membuat market jadi ya mungkin kurang rasional begitu ya. Jadi lebih baik ekstra hati-hati untuk hari ini ya. Oke, komen pertama dari Okta Pascal. Bang, minta saran perspektif time frame apa saja yang untuk bisa dipakai entry minimal 1 hari. Daily itu paling minimal menurut gua ya, dan enaknya kalau daily itu adalah lu ya, jadi kasarnya ya, lu kalau bener-bener minimum banget sehari paling cuma butuh buka 2 sampai 3 kali beres. Jadi lu bisa beraktivitas dengan normal gitu. Jadi nggak usah berpikir bahwa wah kalau trading itu kayak di film-film harus duduk ya, layar ada 10 semua diliatin, padahal nggak tahu mau lihat apa 10 ya. Jadi bisa ya, itu dengan cara TF-nya minimal daily. Kalau udah di bawah daily itu sering terjadi false signal begitu ya. Jadi daily, weekly, monthly. Walaupun monthly nggak terlalu lah, lebih seringnya sih weekly dan daily ya. Kalau misal kita udah nentuin harga entry untuk hari itu, namun ternyata asetnya udah terbang lagi, apakah harus maksa buat entry? No, jangan. Ya, kalau kita udah bikin analisa, kita udah pasang nih. Oke, di sini buy limitnya nih ya. Dan ternyata nggak kena, ya udah kita tunggu aja sampai ke harga entry, atau kalau sampai dia bikin higher high, tembus resisten baru, nah ya berarti buy limit kita digeser ke atas begitu ya. By the way, ini bukan untuk all in tapi untuk DCA. Mantap, bagus ya, karena all in tuh jarang banget lah ya, jarang banget bisa bagus, biasanya bikin FOMO aja begitu ya. Asumsi DCA sehari sekali, makasih sebelumnya bang ya. Jadi kayak gitu ya kurang lebih. Kalau misalkan nggak kena buy limitnya, udah itu namanya belum rezeki gitu. Kayak contohnya kemarin yang udah nunggu lama banget Bitcoin akhirnya dapat ya di EMA 20 nih. Nah pertanyaannya, dipasang nggak buy limitnya? Kalau nggak dipasang ya berarti sekarang mungkin lagi bingung nih, aduh naik ya. Oke, next. Wah, sebentar. Next. Dari King Cardano. Makasih bang, tolong kalau pas posting update terus posisi BTCD dan Total 2, TF Daily dan Weekly, wajib ditampilkan bang. Makasih. Ya, kalau BTCD sih gue bisa dibilang kayak 90% lah ya gue keluarkan di DCWT 1. Yang kedua kadang-kadang lah ya. Tapi ini total kadang-kadang orang suka bingung ya. Gue pernah gue pernah pakai dulu total tuh, orang ini apa lagi bang, pusing. Jadi nggak tahu deh ya. Mungkin kalau cukup banyak request total tuh ya kita mungkin akan bahas juga begitu. Tapi ya intinya sebenarnya kan sama nih. Ini kayak cerminan kebaliknya aja lah gitu ya. Saat BTCD turun ya biasanya total tuh naik. Kecenderungannya seperti itu ya, walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu yang
nggak sama persis seperti itu ya, tapi in general ya seperti itu ya. Oke, next kita lihat selanjutnya dari channel Saja ya. Alhamdulillah profit 5x, udah ambil modal plus take profit luber-luber, sisain 50% sampai akhir cycle. Mantap ya. Ini juga sebenarnya boleh-boleh aja sih ya. Jadi gini, SOP orang bisa beda-beda, termasuk SOP TP. Itu bahkan lebih variatif menurut gua. Kalau masuk ke market lebih ya mirip-mirip, tapi kalau TP itu biasanya lebih apa ya? Personalized banget lah. Begitu. Jadi kalau misalkan lu ngerasa, wah gue udah profit gede nih, gue beresin semua modal gue keluarin ya, udah gitu profitnya juga gue udah ambil, sisanya cacing-cacing naga-naga sampai akhir cycle itu juga boleh. Ya itu boleh-boleh aja. Ya, yang penting satu sih menurut gue, SOP itu harus ada pintu masuk, pintu keluarnya. Kalau nggak ada pintu masuk, pintu keluar, itu kacau. Begitu ya. Mantap ya, asik nih ya, udah profit 5x. Next dari Atang Victor. Wah lucu juga ini namanya ya, berkebalikan nih. Yang satu sangat Indonesia, yang satu sangat bule ya. Termasuk saya, korban manta katanya. Ini nggak tahu, memang manta ini korbannya luar biasa banyak ya. Ya, ya gimana ya, soalnya dulu gembar-gembor sih ya. Dibilangnya katanya bisa gila banget ya, luar biasa katanya ya. Ya makanya kita jangan sampai mau kemakan dengan euforia apapun begitu. Kita udah profit, ya coba kita lihat ada SOP TP-nya atau enggak. Kalau ada SOP TP ya TP, ya kalau enggak ya udah tunggu aja. As simple as that. Begitu. Jangan sampai ya dari cycle ke cycle pasti selalu ada yang seperti ini. Selalu ada, tinggal namanya berubah-berubah begitu ya. Next dari Niki D ya. Niki, ya benar, Niki D ya. Bang, bahas konflik di Korea Selatan, Bang. Apa ada dampak ke kripto nantinya? Itu kok bisa BTC di sana turun? Maksudnya gimana ya, Bang? Jadi gini, untuk yang konflik Korea, gue juga cuma sekilas lihatnya. Pokoknya ada kayak ya inilah ya sampai militer turun dan lain-lain. Gue belum baca detail ya. Kalau cukup banyak yang penasaran dan mungkin kalau sampai benar-benar ngaruh ekstrim ke kripto, mungkin kita akan bahas. Nah, tapi kalau untuk kenapa bisa BTC di sana lebih murah ya, karena memang Korea tuh dari dulu ada tendensi seperti itu ya. Karena dulu tuh bahkan sampai disebutnya ada kimchi premium di mana harga di Korea tuh bisa sedikit berbeda. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya karena order book di exchanger tersebut yang ada di Korea itu ya nggak terlalu penuh gitu ya, nggak terlalu liquid lah kasarnya. Nah maka dari itu jadi ada perbedaan harga begitu. Nah sekarang lagi ada permasalahan ya, apalagi sampai level pemerintahannya seperti itu ya. Kalau gue lihat sekilas, ini kayak serius banget ya. Nah itu yang mungkin membuat jadi orang-orang ya pada narik begitu ya, pada narik dari sana, kurang liquidity, maka harga BTC-nya bisa lebih rendah begitu. Dan itu bisa terjadi bukan cuma di Korea saja ya, technically speaking itu bisa terjadi di mana aja begitu ya. Nah cuman kali ini ya terjadi lagi di Korea begitu. Next dari Dira Bud, ya itulah ya panjang ya, Dira aja lah, Dira. Sekarang posisi portofolio gua jadi 20% BTC, 20% ETH, 35% BNB, sisanya alts dan meme. Gara-gara BNB ngepump new all time high, porsinya jadi lebih gede. Ini mau di TP buat jadi peluru DCA ke BTC. Mantap. Berarti mau di ini ya, rasionya mau dibikin lebih stabil. Bukan lebih stabil lah, lebih tepat lah begitu ya. Karena 20 ya walaupun not the best ya, 20 mungkin kalau menurut gue masih rada kekecilan, tapi ya ini ada usaha lagi pengen digeserkan ke BTC lagi. Ya bagus. Ini channel edukasinya Juarak. Wah, pakai K, mantap ya. Ngajarin kalau investment itu bukan alat candi Roro Jonggrang, tapi juga sabar menanti, apalagi yang udah DCA dari era crypto winter 2022 dan era evergreen anjlok. Yes ya. Sorry, bukan evergreen ya, Evergrande. Kalau evergreen sih dia masih baik-baik saja itu ya. Kalau evergreen tuh justru kalau nggak salah itu ya, pengiriman barang atau apa ya? Kalau gue sering lihatnya di kapal ya. Kalau Evergrande itu adalah perusahaan ini ya, perusahaan real estate di China begitu ya. Wah ya, asik kalau dari winter 2022 berarti ya sekarang portonya udah ini ya, udah bersinarnya ekstra ya. Itu dia ya, yang bersabar yang menang. Padahal jujur kalau mau ngomong kripto tuh ya jauh lebih cepat dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Mau dibilang sabar banget juga sebenarnya biasa aja gitu ya. Ini cuma baru 2 tahun tapi gains udah gila gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di orang di kripto tuh kenapa banyak yang gagal, karena nggak kira-kira, nggak sabarnya tuh ya. Cuma nunggu 2 tahun
udah ada yang untung 5x, udah ada yang untung 10x dan seterusnya, masih dibilangnya itu lama. Luar biasa. Begitu. Jadi ya kalau ditanya kenapa di kripto tuh banyak yang gagal ya karena seperti itu. Banyaknya orang serakah, nggak kira-kira, nggak mau ada proses sama sekali. Ya nggak bisa ya. Mie instan aja masih tetap harus digodok ya, masih harus tetap dipanasin dulu airnya. Nggak bisa langsung lu makan. Kalau lu langsung makan ya nggak jadi nggak jadi mie yang sesungguhnya, lu cuma makan mie kering aja. Begitu ya. Oke. Next dari Joestar. Ayo yang kemarin nungguin SOP beli, sekarang udah kena, jangan cuma ditonton tapi beli. Yes, ya gue udah ngingetin lagi juga di DCBT sesi pertama. BTC akhirnya setelah nggak tahu berapa lama ini ya, kayaknya sebulan ada deh. Nggak kena support, akhirnya kena juga ya. Terakhir kali kena support tuh di sini ya, di November. Berarti coba kita lihat ya, sampai sekarang itu pas 30 hari ya, pas banget 30 hari. Jadi ya buat lo yang udah nunggu-nunggu semoga udah beli ya. Karena akhirnya kena juga gitu ya. Oke, next dari K Karuizawa ya. Bang, ketika perpindahan bull market ke bear market, berapa persen penurunan BTC kalau dilihat dari dari semua cycle sebelumnya? Kalau semua beda-beda ya. Tapi cycle kemarin lebih bagus. Ya, nah kita coba langsung lihat aja ya. Kita langsung lihat pakai indeks. Kalau kita lihat di sini ya, langsungnya ke monthly. Ya, ini kan udah ada beberapa cycle sebelumnya ya. Ini cycle di 2021 lah, top 2021 itu ke bawah sampai paling rendahnya itu minus 77% ya, which is big. Tetapi kalau kita bandingin sama yang cycle di 2017 ya, kita tarik sampai ke sini ini 84%. Ya, jadi sebenarnya makin less volatile, walaupun ya dibilang ekstrim sih belum ya, tapi less. Kalau kita lihat lagi di cycle 2013 ya, ini gue bahkan belum masuk kripto ya, masih lumayan jauh bahkan. Kalau kita cek di sini, ini dia minus 86. Jadi sebenarnya dari cycle ke cycle lebih kecil ya, kecenderungannya mengecil. Nah kali ini apakah akan lebih baik? Ya ntar kita coba cek dulu ya. Ada pertanyaan keduanya soalnya ya. Dan apakah menurut lu di bear market kali ini, di bear market ke depannya akan berbeda dengan bear market cycle sebelumnya? Bagus nih pertanyaannya, cocok nih ya. Secara sekarang udah ada ETF BTC di berbagai negara, jadi kalaupun BTC nanti turun bakal diserok sama para institusi dan naik lagi. Yes, benar. Ya menurut gua kemungkinan besar akan ada perbedaan ya. Dan yang kalau gua harap sih ini akan berkurang drastis ya. Moga-moga misalkan drawdown cuma 50 begitu, atau mungkin drawdown cuma 40 begitu ya, karena ya institusi biasanya lebih berpikir long term dibandingkan dengan para retailers, karena retailers biasanya pengen quick money ya. Untuk para institusi mungkin punya visi yang lebih ke depan lah begitu ya. Ya kita lihat aja ya, kita lihat apakah Bitcoin lebih resilient nggak dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Theoretically speaking, yes, gue setuju. Kemungkinan besar akan lebih kecil volatility-nya. Begitu ya. Bagus nih, ini pertanyaannya berbobot. Artinya udah dipikir dulu. Ya, gue tuh jujurnya paling males kalau pertanyaan kayak yang udah langsung dibahas di video, tapi masih ditanya lagi. Artinya kan nggak ditonton. Begitu. Nah, kalau pertanyaan kayak gini kan asik gitu ya. Udah dicerna dulu ya, udah kerasa nih beneran dipikirin begitu ya. Nah bagus nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Next dari Jumadi Dolits, makasih bang, Porto dah profit 70% dari yang nyangkut udah kejemput semua. Wah akhirnya mantap ya, luar biasa ya. Jadi sangkut pun bisa ya pelan-pelan dibenerin dengan cara apa ya, disiplin, DCA gitu loh. DCA, waktunya TP ya TP begitu. Jangan ntar deh. Di ujung-ujungnya udah dikasih profit, malah tidak bisa dikantongin. Cuma bukan di TP-nya salah ya, bukan di take profit malah di take picture kalau kata Bro Aina ya. Hati-hati ya, banyak kejadian seperti itu di 2021. Banyaknya seperti itu di memes jujurnya ya. Cuma di take picture tapi nggak di take profit ya. Next dari Alip Saputra. Kelupaan nggak pasang buy limit di MA20. Ini hati-hati ya, bukan EMA ya, tapi kita SMA ya, simple ya, bukan yang exponential. 20. Oke lah, next time aja. Sama satu lagi bang, tanya nih. Kalau market lagi hijau gini, langkah yang tepat itu gimana? Sedangkan peluru buat DCA ada, cuma udah pada tinggi semua. Kalau lagi bear serasa lebih mudah. ya sebenarnya gue juga setuju sih. Bear menurut gue lebih mudah.
Ya sekarang lagi naik begini ya mungkin yang harus kita tahan adalah rasa FOMO kita. Begitu dan mungkin rasa apa? Rasa aduh gua kurang lebih banyak belinya, harusnya gua lebih banyak. Itu tenang, itu manusiawi. Semua ngomong kayak gitu. Istri gua aja ngomong kayak gitu. Aduh, kemarin harusnya beli lebih banyak ya BTC ya kalau tahun naik segini. Nah, ya itu akan selalu ada perasaan seperti itu. Jadi PR kita sekarang adalah tahan ya setan FOMO kita, ya tunggu sampai dia terjadi corrective movement, terus di CA. As simple as that. Ya. Oke, next dari Jensen Leonard ya. Bang, izin tanya, balance sheet itu akan naik berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari the Feds, apakah dia akan melakukan pembelian ya sebenarnya technically assets ya, tapi technically speaking, kenapa balance sheet itu bisa mempengaruhi liquidity market? Karena dia belinya adalah utang negara gitu loh. Jadi kayak kasarnya itu adalah QE, quantitative easing, di mana dia membeli utang negara, negara jadi punya duit nih. Nah, duitnya bisa dipakai buat stimulus lah, apalah begini begitu, tax cut lah dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ini seminggu sekali ya, balance sheet itu diupdate seminggu sekali. Di US kayaknya Kamis, di kita mungkin jadinya Rabu kali ya. Ya intinya lah seminggu sekali deh ya. Nah, nanti udah seminggu sekali itu kita bisa pantau dan ngeluarinnya gampang ya. Ada yang sempat bilang, "Bang, ini berbayar ya?" Enggak, balance sheet itu gratis ngeluarinnya loh ya. Tinggal lu klik di sini ya, yang tanda plus ini, lu cari WAL C L udah. Ini ya, keluar. Masukin ya, tinggal pilih salah satu. Kalau gue sih lebih prefer pakai new price scale biar di sini keluar. Nggak usah bayar ya. Kalau sampai disuruh bayar, gue nggak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu ya. Oke, itu kurang lebih ya untuk balance sheet-nya. Next. SDN 1C. Wah inilah pokoknya ya, SDN lah ya. Bang, alhamdulillah porto gua 100% profit. Gua udah TP 50% amanin modal. Mantap ya. Jadi sekali lagi ya, cara TP setiap orang bisa berbeda-beda. Gua bukan ini ya, gua bukan diktator SOP ya. Monggo, semua punya SOP yang berbeda-beda. Silahkan, yang penting mindsetnya bener. Yaitu apa? Ya 3 golden rules ya. Udah gitu siap 2 arah. Dan kalau spesifik urusan TP ya, kalau SOP gitu ya, SOP kita harus bisa masuk dan keluarnya. Jangan cuma bisa masuk doang. Kalau nggak bisa keluarnya pusing. Ya nanti kayak itu ya, cuma take picture, ujung-ujungnya nggak masuk kantong. Itu nangisnya lebih sakit dibandingin cuma sekedar lu beli terus turun. Lu tahu pernah plus, udah gitu lu jadi sampai minus, itu sakitnya luar biasa gitu ya. Jadi ya makanya ya, SOP terserah, setiap orang bisa beda-beda. Udah ada yang TP 50%, ada yang baru TP 20, ada yang baru TP 5. Ya setiap orang bisa beda-beda, tapi yang pastiin udah punya cara TP-nya gitu ya. Mantap. Next dari Mary Riana. Oke, Mary Riana ya. Oke. Gue pikir Mary siapa belakangnya ya. Bang, saya baru nyoba future. PNL hariannya minus 600% dan ada email, walah ya, kena surat cinta margin call ya. Apakah saya kena denda? Bukan kena denda. Posisinya udah ketutup, bangkrut gitu. Jadi ya udah, lo keluar dari market secara otomatis karena posisi lu udah bangkrut begitu. Bro, gini bro, sis mungkin ya. Ini nggak tahu ini sis mungkin ya kalau sesuai dengan namanya. Lebih baik kalau masih awal-awal ya, fokus spot dulu aja ya. Kalau masih newbie, fokus spot ya. Udah ngerti TA, kalau mau belajar futures, ada berbagai macam exchanger yang bisa kasih demo. Nah, demo dulu aja, demo pelan-pelan. Biarin lu liquid di situ, biarin. Kena margin call, biarin kena margin call ya. Tapi apa? Lu belajar. Oh, begini toh, jangan sampai kayak begitu, jangan sampai kayak begini. Nah, itu belajar di demo. Nah, udah demonya nyaman, silahkan bisa trading futures. Dan futures ini nggak untuk semua orang ya. Nggak berarti karena gue trading crypto maka gue harus trading futures juga. Nggak harus. Lu bisa trading spot aja ya. Trading spot dan profit gede pun dalam satu cycle bisa banget ya. Nah, jadi intinya ya sudah, ini namanya pembelajaran karena margin call. Ya semua pasti pernah kena lah. Yang pernah trading futures pasti pernah lah kena minimal sekali 2 kali ya. Yang pasti sekarang kan udah kasih tahu nih jangan seperti ini ya. Ya udah fokus spot dulu aja, bangun portofolio spot. Udah gitu ya pelan-pelan belajar futures ya. Oke, beres. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan charting Solana, BNB dan XRP. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana, posisi long kita kena target TP. Asik, panen ya. Retest 1, retest 2 di angka 222,64. Kita bahas kemarin ya ini ya. Posisi longnya kita profit sebesar 6,33%. Asik ya. Nah, hari ini kita udah punya posisi short juga karena kemarin retest pertama, hari ini sudah terjadi retest kedua di MA20. Sekarang kita dalam keadaan profit shortnya sebesar ya nyaris 1%, tapi ini masih floating ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lu boleh pertimbangkan di 222,64 atau kalau lu pengen sedikit lebih konservatif, boleh pertimbangkan di sini nih ya. Di angka 225,63. Itu adalah target TP alternatif yang lebih sedikit konservatif ya. Posisi spotnya. Posisi spot di angka 222,64, lalu di angka 202,41 dan di 192,13. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Solana. Next, di BNB. Untuk BNB gila ya, kemarin ngepump 13,5%. Nah, di waktu bersamaan kita punya posisi long. Asik ya. Nah, tinggal pertanyaannya buka di mana? Karena ini dua-duanya bener ya, secara SOP bener. Di MA20 bener lu buka. Di 632,9 juga benar. Jadi dua-duanya nggak salah, cuman ya lu tergantung lu matokinnya di mana. Karena dua-duanya tanggal 2 dan 3 Desember kemarin memang retest di dua-dua support ini ya. Buat lu yang di MA20 lu profit sebesar 2,46 ya. Kalau lu lebih agresif sampai ke upper band berarti 7,32. Ya jujurnya sih gua ngerekomen ke sini juga enggak sih ya. Gua TP-nya sih lebih ke sini tapi nggak tahu kenapa ada aja yang pasang di upper band ya. Nah, buat lu yang target TP bukan target TP, tapi lu buka posisinya di angka 632,9 lebih gede ya. Berarti kalau sampai ke target TP 654, lu profit 3,44%. Kalau lu ke upper band nyaris 10 ya. Ya, tapi jujurnya kalau dalam setup seperti ini sih upper band gue nggak terlalu menyarankan sih, lebih baik sedikit lebih konservatif lah ya. Walaupun dalam kasus ini ya senyum sih ya, BNB-nya luar biasa soalnya ya. Oke, selanjutnya ke posisi spot. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di angka 654,4, lalu di MA20 ini tapi terlalu deket deh. Langsung aja loncat deh ke angka 632,9 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 616,3 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita masih bisa lihat di sini ya, mulai terjadi corrective movement. Dia kemarin ngedump 7,91%.
Dan untuk sekarang ya belum ada setup futures karena masih butuh corrective movement ya. Jadi futuresnya kita skip, buy limit pertama di EMA 20 ya, jangan lupa moving average ini terus bergerak ya. Jadi buy limit pertama itu di angka 1,5889 ya. Buy limit kedua di angka 1,476 dan yang ketiga di 1,396. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan disclaimer dulu lagi ya bahwa ini semua bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan gue ingatkan lagi 3 golden rules. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu paling haram ya. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Dan mungkin tambahan satu lagi adalah salam tabur tuai ya. Ingat apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi janganlah banyak menabur hal-hal buruk ya, karena nanti lu nggak tahu nuainya kapan ya. Nanti nuainya udah tua kasihan gitu ya. Jadi sebanyak mungkin tabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.